Selamat datang di Ida Zubaidah Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ida Zubaidah, Guru Sejarah Kebudayaan Islam MTS Al-Watoniyah Al-Hamidiyah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang Wali Songo. Perkembangan Islam di Jawa tidak bisa dipisahkan dari peranan para wali. Jumlah wali yang terkenal sampai sekarang adalah 9, yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan panggilan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi, berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di pekuburan Gapura, Wetan, Gresik. Pola pengembangan dakwah yang beliau lakukan adalah bergaul dengan para remaja dan membuka pendidikan pesantren di Desa Gapura, Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Campa, Aceh pada tahun 1401 dengan nama asli Raden Rahmat. Aktivitasnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Sunan Ampel adalah orang yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak dan mempunyai jasa paling besar dalam meletakkan peran politik umat Islam di Indonesia. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1465. Beliau adalah putra Raden Rahmat dan merupakan sepupu Sunan Kalijaga, terkenal dengan nama Raden Rahmat Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang wafat di Tuban pada tahun 1525. Sunan Bonang memusatkan kegiatan dakwahnya di Tuban. Dalam aktivitas dakwahnya, beliau mengganti nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat. Beliau selalu menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang serta musik gamelan. Yang keempat yaitu Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada pertengahan abad ke-15 dengan nama asli Raden Paku. Sunan Giri memulai aktivitas dakwahnya di daerah Giri. Sunan Giri wafat dan dimakamkan di Giri, Gresik pada tahun 1506. Sunan Giri terkenal sebagai pendidik yang berjiwa demokratis, mendidik anak-anak dengan berbagai permainan yang berjiwa agama, seperti jelungan, gendi ferit, jor gula, cublak-cublak suang, dan lir-ilir. Yang kelima yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau juga merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat wafat di Sedayu, Gresik pada pertengahan abad ke-16. Dakwahnya berorientasi pada kegotong royongan serta selalu menekankan
bahwa memberi pertolongan kepada masyarakat umum dan menyantuni anak yatim serta fakir miskin merupakan suatu amalan yang diperintahkan agama Islam. Sunan Derajat juga tidak ketinggalan untuk menciptakan tembang Jawa yang sampai saat ini masih digemari masyarakat, yaitu tembang Pangkur. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dilahirkan pada akhir abad ke-14 dengan nama Raden Mas Said. Kalijaga berasal dari bahasa Arab Qadi Zaka, yang berarti membersihkan dan bermakna pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga yaitu menggunakan pendekatan kemasyarakatan, seni, dan budaya. Beliau sangat berjasa dalam perkembangan wayang purwa atau wayang kulit. Ketujuh, Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Lahir pada tahun 1500-an Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus mendapat julukan Waliul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Beliau menciptakan berbagai cerita agama, termasuk gending yang terkenal, yaitu gending Mas Kumambang dan gending Mijil. Kedelapan, Sunan Muria. Nama aslinya Raden Umar Said, nama kecilnya Raden Prawoto. Sunan Muria memusatkan kegiatan dakwahnya di Gunung Muria dan menjadikan desa-desa terpencil sebagai pusat dakwahnya. Cara yang ditempuhnya adalah menyiarkan agama Islam dengan menggunakan pendekatan kemasyarakatan dan mengadakan kursus-kursus bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah pada tahun 1448. Sunan Gunung Jati wafat di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Beliau mengembangkan ajaran Islam di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten sebagai dasar pengembangan Islam di Banten. Strategi dakwah yang dilakukannya yaitu dengan memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah penjelasan singkat mengenai Wali Songo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.